Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi atau selamat siang ya, teman-teman. Perkenalkan dulu, nama saya Haria Pita Prasetya ya, biasa dipanggil Pak Pita. Di sini sudah ada nomor HP saya, bisa disimpan atau media sosial yang bisa kalian kontak atau join ya. Ada IG, FB, atau YouTube ya, silahkan di-subscribe. Nah, Uh, untuk pembelajaran geografi kali ini, coba kita belajar tentang definisi geografi dulu ya. Kalian harus mengenal apa itu geografi. Nah, untuk pembelajaran kali ini, bab pertama yaitu materinya adalah pengetahuan dasar geografi. Definisinya, oke, definisi geografi. Di sini kalau kalian membaca di buku, banyak sekali pengertian geografi menurut para ahli. Salah satunya ada Eratosthenes, terus ada Immanuel Kant, terus Bintaro, ada Seminar Lokakarya. Nah, itu salah satunya ya. Nah, di sini ada secara umum ya. Untuk salah satu contoh, Eratosthenes di sini mendefinisikan geografi adalah berasal dari kata geo dan grapen. Ya, geo ini artinya bumi dan grafen itu adalah deskripsi atau lukisan atau gambaran. Sehingga geografi adalah lukisan atau deskripsi tentang bumi. Itu menurut Eratosthenes secara singkat. Nah, secara umum, kalau secara umum di sini ya, secara umum geografi adalah ilmu yang mempelajari atau mengkaji segala fenomena yang ada di permukaan bumi. Nah, seperti fenomena kependudukan, fenomena persebaran fauna, fenomena iklim. Ini kalau secara umum. Nah, itu salah satu pengertian geografi menurut secara umum ya. Nah, selanjutnya ada definisi geografi menurut Seminar Lokakarya di sini. Ini yang sering kita gunakan, yaitu pengertiannya ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang persamaan dan perbedaan gejala alam dan kehidupan di bumi serta interaksi antara manusia dan lingkungannya dalam konteks keruangan dan kewilayahan. Itu pengertian menurut Seminar Lokakarya. Nah, di sini persamaan dan perbedaan gejala alamnya di sini seperti peristiwa gunung berapi ya, tsunami. Jadi banyak sekali fenomena atau gejala alam yang terjadi di bumi kita ya. Dan di sini terjadi interaksi ya antara manusia dengan lingkungan, sehingga di sini manusia dengan lingkungan ini saling mempengaruhi. Nah, ini dipelajari dalam geografi. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada objek studi geografi. Objek artinya adalah sasaran ya. Nah, secara umum objek itu sasaran. Sehingga sasaran yang dipelajari geografi ya, studi geografi ini ada dua, yaitu objek material dan objek formal. Objek material itu adalah fenomena atau gejala geografi atau gejala geosfer. Nanti ada 5 gejala. Kalau objek formal itu cara pandang atau sudut pandang tentang geografi. Nah, yang pertama, objek material. Yang pertama di sini ada objek material litosfer. Terus nanti ada hidrosfer, ada atmosfer, ada biosfer, dan antroposfer. Ada 5 objek material geografi. Nah, yang pertama yaitu objek material litosfer. Nah, litosfer ini adalah litos artinya batuan dan sfera artinya lapisan. Sehingga objek material litosfer ini mempelajari tentang lapisan batuan. Jadi struktur batuan yang ada di bumi, baik permukaan maupun di bawah permukaan bumi, itu kita pelajari dalam objek material litosfer. Yang kedua itu adalah objek material atmosfer. Di sini atmosfer artinya lapisan udara ya. Lapisan udara meliputi seperti angin ya,
terus awan. Nah, ini lapisan udara. Selanjutnya seperti iklim, ini juga cuaca ya, iklim ini cuaca. Halilintar ini termasuk lapisan udara ya, fenomena yang terjadi di lapisan atmosfer. Selanjutnya lapisan hidrosfer, yaitu fenomena yang terjadi pada lapisan hidrosfer atau lapisan air. Hidro itu air ya. Di sini contohnya ada sungai, jenis-jenis sungai ya. Terbentuknya sungai ini ada banyak sekali, ada sungai dendritik, rektangular, seperti apa bentuknya nanti kita pelajari. Terus ada danau, macam-macam danau, ada danau tektonik, danau buatan ya. Seperti danau Toba itu kan danau tektovulkanik ya. Terus rawa, terus laut ya, jenis-jenis laut, ada laut ya, macam terbunuhnya laut itu juga ada. Terus di sini yang dipelajari tentang air itu hidrosfer. Selanjutnya ada objek material biosfer. Biosfer ini adalah bios itu hidup, sfera itu adalah lapisan, sehingga nanti yang dipelajari adalah lapisan kehidupan. Kehidupannya meliputi flora maupun fauna ya. Seperti contohnya persebaran flora yang ada di Indonesia atau persebaran tumbuhan ya. Contohnya pohon jati atau anggrek ya, pinus itu di mana saja persebarannya. Terus persebaran fauna, contohnya badak ini persebarannya di mana saja. Gajah itu ada Sumatera ya, Indonesia bagian barat. Mungkin di SMA pernah mempelajari tentang persebaran flora maupun fauna yang ada di Indonesia. Oke, selanjutnya objek material antroposfer yang terakhir ya, yang kelima, yaitu antro itu manusia ya, antroposfer, sfera itu lapisan kehidupan manusia. Sehingga yang dipelajari itu objeknya adalah manusia, interaksi yang manusia dengan manusia, interaksinya ya, kegiatan-kegiatannya. Nah, seperti mobilitas penduduk ya, kepadatan penduduk, terus migrasi, urbanisasi ya, ini kaitannya dengan antroposfer. Ini adalah objek material geografi, itu ada 5 tadi ya. Ada litosfer, hidrosfer, atmosfer, biosfer, dan antroposfer. Itu objek material geografi. Selanjutnya objek formal, yaitu cara pandang atau sudut pandang yang digunakan dalam mengkaji geografi. Nah, di sini objek formal sebenarnya ada ruangan, spasial, lingkungan, wilayah, dan waktu. Kalau di sini saya sebutkan hanya ruangan, lingkungan, wilayahan. Nah, di sini nanti kita bahas di sini. Yang pertama kita bahas dulu yaitu objek keruangan. Nah, objek keruangan atau spasial ini mengkaji fenomena geosfer dengan menganalisis fenomena geosfer pada suatu ruang tertentu ya. Artinya gini, geografi ini suatu wilayah antara lain dari segi nilai suatu tempat dari berbagai sisi kepentingan. Ya, misalnya ini ada gambar perkebunan. Nah, ini digunakan oleh petani itu untuk menanam pohon teh. Ini namanya keruangan ya. Nah, jadi dilihat dari sisi atau dari segi nilai dari suatu tempat, itu artinya objek formal ya, objek keruangan. Keruangan ini dilihat dari segi nilai pada suatu tempat dari berbagai sisi kepentingan. Itu objek aspek keruangan ya. Terus yang kedua itu lingkungan. Nah, di sini geografi mempelajari suatu tempat atau ruang dalam kaitannya dengan kondisi tempat atau ruang tersebut beserta komponen-komponen yang ada di dalamnya dalam satu kesatuan wilayah. Nah, maksudnya di sini mempelajari suatu tempat dalam kaitannya dengan komponen biotik maupun abiotik di dalamnya. Ini ke lingkungan. Jadi abiotik dan
Biotik ini satu komponen yang saling berkaitan. Itu kelingkungan. Selanjutnya ada kewilayahan. Kalau kewilayahan di sini mempelajari tentang persamaan dan perbedaan suatu wilayah dengan wilayah lain. Nah, ini antara gurun ya, daerah satu dengan daerah lain mesti memiliki perbedaan maupun persamaan. Kalau ini gurun pasir, nah di sini ada daerah gurun tapi ada bukit-bukitnya ya, ada pegunungan bukit ini. Nah, ini sama-sama daerah tandus ya, daerahnya tandus. Tapi di sini hanya pasir, kalau yang di sini bukit ya, batu ya. Nah, ini dilihat dari kewilayahan. Oke, sampai di situ dulu kita pelajari objek studi geografi dan definisi geografi. Oke, pertemuan berikutnya nanti kita akan mempelajari tentang ruang lingkup geografi maupun konsep geografi. Oke, terima kasih. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.